Selamat pagi, para Pukaters terkasih dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Dominikus Agus Gunawan dari Pukat Nasional Bidang Spiritual. Rekan pria Katolik, pada pagi hari ini saya akan berbicara mengenai manajemen perubahan. Pertanyaan pertama buat kita sekalian adalah, apakah yang tetap di dunia ini? Jawabannya adalah tidak ada yang tetap. Dunia ini selalu berubah. Kemarin dengan hari ini sudah berbeda. Minggu lalu dengan sekarang sudah berbeda, apalagi tahun lalu. Demikian juga dengan prestasi kita. Apa yang sudah Anda peroleh, apa yang sudah Anda lakukan. Banyak hal yang pernah saya lakukan. Misalnya kalau Anda menjadi atlet, Anda pernah menjadi juara dunia. Saya adalah juara dunia. Tapi perlu disebutkan tahun berapa. Oh, saya juara dunia tahun 1957. Oh, kalau begitu sekarang bagaimana? Sekarang saya sudah dilupakan orang. Sekarang nama saya sudah tidak dikenal. Ya, karena saya menjadi juara dunia dulu. Ya, sekarang itu sudah tidak lagi. Nah, jadi karena itu ada perubahan. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Karena itu, sebagai Pukaters, kita juga perlu berubah. Kita tidak bisa hanya kipas-kipas saja. Kita tidak bisa hanya foya-foya. Saya sudah juara dunia. Saya sudah yang paling teratas. Saya nomor satu. Ya betul, Anda nomor satu saat ini. Tetapi besok lusa sudah berubah. Banyak orang muda yang bertumbuh, orang muda yang tambah hebat, tambah pintar, dan kita mungkin akan dilupakan. Nah, karena itu para Pukater sekalian, kita perlu berubah, tetapi kita juga perlu perubahan itu terus dijaga agar tetap stabil, ya. Sehingga kita bisa dapat mengikuti perubahan zaman, perubahan ilmu pengetahuan, perubahan teknologi. Kalau enggak, kita akan ketinggalan zaman. Jadi para Pukater sekalian, untuk mengikuti perubahan zaman, itu kita tidak bisa mengikutinya terus-menerus. Dalam diri kita sendiri ada keterbatasan. Misalnya usia. Usia kita terus bertambah. Nah, dalam suatu saat mungkin ada usia yang sudah tidak produktif lagi. Nah, pada saat itulah kita sudah capek, sudah lelah. Kita sudah waktunya beristirahat dan membiarkan generasi muda, generasi selanjutnya untuk terus mengadakan perubahan. Tetapi para Pukater sekalian, yang diinginkan Tuhan Yesus adalah kita harus selalu baru. Kita perlu mempunyai ide-ide baru. Kita perlu mempunyai semangat baru. Dan itulah yang diinginkan Tuhan Yesus. Jadi kita jangan mau menjadi manusia yang stabil. Tetapi kita perlu berubah dengan mengarahkan kepada kemajuan. Dan saya sekarang itu harus lebih baik daripada saat saya masa lalu. Nah, kita perlu berubah menjadi manusia yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Jangan sebaliknya, jangan manusia yang mundur. Nah, tentu saja itu tidak ada gunanya. Kita perlu menjadi manusia yang lebih taat kepada Tuhan, lebih mengenal Tuhan. Kalau dulu tidak mengenalnya, sekarang kita perlu belajar akan lebih mengenalnya. Dulu saya tidak rajin membaca Alkitab, sekarang saya menjadi rajin untuk membaca Alkitab, untuk mempelajari mengenai Tuhan Yesus dan seterusnya. Itulah yang dikehendaki Allah akan kita. Para umatnya itu hendaknya kita juga mengalami perubahan yang positif. Perubahan ke arah yang lebih baik. Dunia pun berubah. Misalnya pada saat ini di suatu negara misalnya mayoritas beragama A. Apakah 10 tahun lagi akan menjadi demikian? Tidak juga.
Mungkin 10 tahun lagi yang akan menjadi dominan di negara itu adalah orang yang beragama Katolik. Nah, karena itu rekan pria Katolik kita perlu terus berusaha untuk menjadi motor, untuk menjadi agen perubahan agar dunia menjadi lebih baik, agama Katolik menjadi lebih baik dan menjadi tujuan bagi para orang-orang di sekitar kita. Terima kasih para pukater sekalian, marilah kita terus berubah menuju masa depan yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan keinginan Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.